Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Jadi pada pagi hari ini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang prinsip pengembangan kurikulum. Dengan anggota kelompok kami yaitu Lutfi Khairunisa NIM A510191145, Farika Nelva NIM A510191146, Ustazah Mutiara NIM A510191147, Ananda Munifatul NIM A510191148, Nurin Ainani NIM A510191149, dan Aminah Nur Hanifah NIM A510191150. Untuk penjelasan selanjutnya dapat dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan secara garis besar mengenai prinsip pengembangan kurikulum. Prinsip pengembangan kurikulum terdapat 4. Yang pertama, prinsip pengembangan kurikulum secara umum. Kemudian yang kedua, secara khusus. Yang ketiga, relevansi. Dan yang keempat, yaitu kontinuitas. Prinsip pengembangan kurikulum yang pertama, yaitu umum, terdiri dari relevansi, fleksibilitas, kontinuitas, praktis, dan efektivitas. Kemudian yang kedua yaitu prinsip pengembangan kurikulum khusus, terdiri dari tujuan pendidikan, pemilihan isi pendidikan, pemilihan proses belajar, pemilihan media, dan pemilihan kegiatan penilaian. Kemudian prinsip pengembangan kurikulum relevansi terdiri dari secara internal dan secara eksternal. Secara internal yaitu kurikulum relevan antara komponen atau tujuan, bahan, strategi, organisasi, dan evaluasi. Sedangkan secara eksternal, komponen relevan dengan tuntutan relevansi epistemologis, psikologis, dan sosiologis. Kemudian yang terakhir yaitu prinsip pengembangan kurikulum kontinuitas terdiri kesinambungan dalam kurikulum atau vertikal dan horizontal, pengalaman belajar yang disediakan memperlihatkan kesinambungan atau tingkat kelas, jenjang pendidikan, antar jenjang dengan jenis pekerjaan. Oke, selanjutnya prinsip secara umum. Terdiri dari relevansi, fleksibilitas, kontinuitas, praktis, dan efektivitas. Prinsip secara umum pengertiannya, prinsip yang harus diperhatikan untuk dimiliki oleh kurikulum sebagai totalitas dari gabungan komponen-komponen yang membangunnya. Selanjutnya, relevansi. Relevansi memiliki makna sesuai atau serasi secara internal. Kurikulum memiliki relevansi antara komponen kurikulum yang terdiri dari tujuan, bahan, strategi, organisasi, dan evaluasi. Sedangkan secara eksternal, komponen itu memiliki relevansi dengan tuntutan sains dan teknologi, yang terdiri dari relevansi epistemologis, tuntutan dan potensi siswa, relevansi psikologis, serta tuntutan dan kebutuhan pengembangan masyarakat atau relevansi sosiologis. Selanjutnya, fleksibilitas, yaitu bahwa kurikulum harus terdapat suatu sistem tertentu yang mampu memberikan alternatif dalam pencapaian tujuan melalui berbagai metode atau cara-cara tertentu yang sesuai dengan situasi dan kondisi tertentu. Selanjutnya ada kontinuitas, yaitu kesinambungan dalam kurikulum baik secara vertikal maupun secara horizontal. Pengalaman-pengalaman belajar yang disediakan kurikulum harus memperhatikan kesinambungan baik yang di dalam tingkat kelas, antar jenjang pendidikan, maupun antar jenjang pendidikan dengan jenis pekerjaan. Tujuannya agar proses pembelajaran siswa bisa maju secara sistematis. Prinsip yang selanjutnya ada prinsip praktis dan efektivitas. Prinsip praktis atau efisien merupakan salah satu prinsip yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan kurikulum, sehingga apa yang telah direncanakan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Prinsip praktis ini mengusahakan agar dalam pengembangan kurikulum dapat mendayagunakan waktu,
biaya, dan sumber-sumber lain yang ada secara optimal, cermat, dan tepat, sehingga hasilnya dapat memadai. Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan aplikabilitas di lapangan. Kemudian, kurikulum harus diterapkan dalam praktek pendidikan sesuai dengan situasi dan kondisi tertentu. Untuk prinsip selanjutnya ada prinsip efektivitas. Prinsip efektivitas ini mengusahakan agar kegiatan pengembangan kurikulum dapat mencapai tujuan tanpa kegiatan yang mubadir, baik secara kualitas maupun kuantitas. Kejelasan tujuan akan mengarahkan dalam pemilihan dan penentuan isi, metode, dan sistem evaluasi, serta model konsep kurikulum yang akan digunakan. Untuk prinsip pengembangan kurikulum selanjutnya ada prinsip secara khusus. Pengertian dari prinsip secara khusus adalah mengembangkan komponen tujuan, prinsip untuk mengembangkan komponen isi kurikulum, dan prinsip untuk mengembangkan komponen-komponen kurikulum lainnya. Dalam prinsip secara khusus sendiri dibagi menjadi 5. Yang pertama ada tujuan pendidikan, selanjutnya pemilihan isi pendidikan, selanjutnya pemilihan proses belajar, pemilihan media, dan yang terakhir ada pemilihan kegiatan penilaian. Tujuan dari prinsip secara khusus yaitu tujuan pendidikan mencakup tujuan yang bersifat umum dan khusus. Perumusan tujuan pendidikan bersumber pada satu, ketentuan dan kebijakan pemerintah. Yang kedua, survei mengenai persepsi orang tua atau survei mengenai persepsi orang tua atau masyarakat tentang kebutuhan mereka. Yang ketiga, survei tentang pandangan para ahli dalam bidang-bidang tertentu. Yang keempat, survei tentang manpower atau sumber daya manusia. Yang kelima yaitu penelitian. Prinsip secara khusus, pemilihan isi pendidikan atau kurikulum dalam menentukan isi kurikulum ada beberapa pertimbangan yang dapat dijadikan dasar acuan, ialah diperlukan penjabaran tujuan pendidikan ke dalam perbuatan hasil belajar yang khusus dan sederhana. Isi bahan pelajaran harus meliputi segi pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Serta unit-unit kurikulum harus disusun dalam urutan yang logis dan sistematis. Maksudnya, ketiga ranah belajar tersebut diberikan secara simultan dan urutan sesuai situasi belajar. Untuk pemilihan proses belajar, dalam belajar mengajar, hendaknya memperhatikan hal-hal berikut ini, yaitu kecocokan metode atau teknik belajar mengajar untuk mengajarkan bahan pelajaran, variasi metode teknik dalam proses belajar mengajar terhadap perbedaan individu siswa, serta keefektifan metode teknik dalam mengaktifkan siswa dan mendorong perkembangan kemampuan baru. Prinsip secara khusus yang selanjutnya yaitu pemilihan media. Dalam proses pemilihan media dan alat pengajaran, hendaknya memperhatikan hal-hal berikut ini. Kegiatan perencanaan dan inventaris terhadap alat atau media apa saja yang tersedia, serta pengorganisasian alat dalam bahan pembelajaran, baik dalam bentuk modul atau buku paket. Prinsip secara khusus yang selanjutnya adalah pemilihan kegiatan penilaian. Penilaian merupakan proses akhir dalam kegiatan belajar mengajar. Dalam proses penilaian belajar, setidaknya mencakup 3 hal dasar yang harus diperhatikan, yakni pertama, merencanakan alat penilaian. Hal yang harus diperhatikan dalam fase ini ialah penentuan karakteristik kelas dan usia, bentuk tes atau ujian, dan banyaknya butir tes yang disusun. Kedua, menyusun alat penilaian. Langkah-langkahnya adalah dengan merumuskan tujuan pendidikan pada ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik.
mendeskripsikan dalam bentuk tingkah laku siswa yang dapat diamati, menghubungkan dengan bahan pelajaran, serta menuliskan butir-butir tes. Ketiga, mengelola hasil penilaian. Prinsip yang perlu diperhatikan ialah norma penilaian yang digunakan dalam pengelolaan hasil tes serta penggunaan skor standar. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga dengan pemaparan materi dari kelompok kami, teman-teman dapat mengetahui mengenai prinsip pengembangan kurikulum. Apabila ada kesalahan dari kami, saya perwakilan dari kelompok 4 mengucapkan mohon maaf. Sekian dari kelompok 4, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.